Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 9 Maret 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham menjawab, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi.' Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kisah orang kaya yang bergelimang harta serta pesta pora selama hidup di dunia dilawankan dengan penderitaan Lazarus selama hidupnya, tetapi mengalami bahagia abadi berada di pangkuan Bapa Abraham. Kisah ini menjadi ungkapan pemberontakan orang miskin dan yang teraniaya dalam hidupnya di dunia oleh sesama manusia, terutama mereka yang kaya dengan pemerasan. Juga menjadi gambaran pemberontakan orang benar yang selalu diperlakukan tidak adil oleh mereka yang empunya kuasa. Gambaran bahagia abadi dalam pangkuan Abraham menjadi kebaikan dan belas kasih Allah yang diterima oleh orang-orang yang tahan menderita dan tetap setia kepada pengharapan akan kerahiman dan belas kasih Tuhan.
Bapak Abraham ditampilkan sebagai model pendoa yang ulung. Bapak Abraham yang berada di kemuliaan Allah dalam kesejukan dengan Lazarus, si orang miskin yang ada di pangkuannya, dilawankan dengan keberadaan orang kaya yang masuk ke dalam tempat penderitaan, bahkan sangat kesakitan dalam nyala api. Kesetiaan dalam perjuangan dan doa, serta kesungguhan hati dalam perjuangan, kendati harus banyak menderita karena kezaliman orang lain, meneguhkan pengharapan, karena ada kebahagiaan abadi yang akan dianugerahkan, serta menjadi daya dorong orang-orang miskin untuk terus berjuang. Pemberontakan menjadi daya dorong untuk mengharapkan masa depan yang lebih cerah karena belas kasih Allah, sebagaimana sudah diteladankan oleh Yesus Kristus dalam penderitaan di kayu salib, bukan karena kesalahannya sendiri. Masa depan yang diharapkan itu diwarnai oleh semangat kasih tanpa egoisme dan tanpa penindasan. Sebab semangat kasih dan persaudaraan menjadi ganti dan buah dari pertobatan hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.